Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majlis Ta'lim Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 117 halaman 130, hadis nomor 117, yang secara garis besar hadis qudsi ini berbicara tentang keutamaan, keistimewaan sholat subuh dan juga sholat asar. Hadis ini dinukil dari seorang sahabat terkemuka yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabun itu akibat itu kan biasanya datang itu setelah sembah, dan dikarenakan datang setelah sebab, terkesan seolah-olah antara sebab dan akibat itu silih berganti, ya, silih bergiliran. Makanya sering dimaknai ya ta'aqabun itu saling bergantian, saling bergiliran. Fikum, nah, di tengah-tengah kalian. Siapa yang saling bergantian, saling bergiliran itu? Pertama adalah malaikatum billail, yaitu para malaikat, khususnya malaikat yang Allah tugaskan untuk mendampingi masing-masing kita. Terlebih khusus malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal soleh kita. Billaili, yang bertugas di waktu malam. Wa malaikatun, dengan malaikat bin nahari, yang bertugas di waktu siang. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa dalam sehari semalam, dalam setiap saat, malaikat yang Allah tugaskan untuk mengawasi kita, mendampingi kita, mencatat apa yang kita lakukan, itu sangat banyak sekali, Pak. Ada malaikat pencatat amal soleh gitu. Ada malaikat pencatat keburukan gitu. Ada malaikat pemberi nikmat gitu. Ada malaikat yang ditugaskan menurunkan ini musibah gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini bicara tentang malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat amal soleh kita.
Nah itu ada malaikat yang bertugas di waktu malam dan ada malaikat yang bertugas di waktu siang. Wa yajtami'una wa'dan yajtami'un ijtima' itu. Mereka berkumpul baik malaikat malam ataupun malaikat siang. Kapan? Satu, fi sholatil fajri, saat sholat fajar, saat sholat subuh. Yang kedua, wa dan sholatil asri, pada sholat asar. Nah, jadi barusan sholat subuh itu malaikat, baik malaikat yang bertugas di waktu malam ataupun yang bertugas di waktu siang, atau mungkin boleh juga saat ini, mereka itu sedang berkumpul gitu, sedang berkumpul untuk bergantian sip menjalankan tugas dari Allah, mencatat apa yang dilakukan, amal soleh yang dilakukan oleh kita manusia. Kan biasa gitu Pak ya, biasa dalam kehidupan kita juga kalau pergantian sip itu kan suka ada yang namanya ngumpul gitu Pak ya. Sip siang nih umpamanya satpam ya, satpam yang bertugas di siang hari dengan yang bertugas di waktu malam. Sebelum mereka berpisah itu kan ada bertemu dulu biasanya, atau penjaga pom juga begitu, atau karyawan pabrik juga begitu, atau dimanapun kan begitu. Jadi enggak begini, enggak sip kedua pulang lalu baru datang sip, enggak sip pertama pulang baru datang sip yang kedua, enggak begitu. Sebelum sip yang pertama pulang itu sip yang kedua sudah datang kan, sehingga tidak ada jeda ya, tidak ada kekosongan itu, ada kekosongan. Nah begitu pula Allah menugaskan malaikat baik yang bertugas di waktu malam ataupun siang, itu tidak ada kekosongan gitu. Bahkan mereka berkumpul terlebih dahulu sebelum mereka itu berpisah gitu. Ya kenapa berkumpul kan begitu ya? Paling tidak kan di situ akan membicarakan tentang seseorang yang mereka awasi, yang mereka jaga. Tadi si eta mah alhamdulillah gitu. Salat subuh, salat subuhnya berjamaah gitu. Salat subuhnya juga baik, khusyuk gitu. Tumakninah gitu. Cek malaikat nu sawareh deui teh tapi mun si itu mah henteu cenah. Teu hudang-hudang cenah gitu. Padahal mah cenah geus aya gitu isyarat-isyarat bikin bangun. Karena kan begini Pak, kalau kita renungkan gitu, kita yang terbiasa melakukan amal soleh gitu. Katakanlah kita terbiasa bangun malam untuk sholat lail. Namanya bangunnya itu jam 3. Itu kalau sudah terbiasa atau sudah istiqomah sholat malam itu bangun jam 3 gitu ya. Insya Allah setiap jam 3 itu akan ada sesuatu yang akan membangunkan kita itu Pak. Apa aja gitu kan. Entah itu ada suara mobil truk lewat gitu Pak gitu. Entah itu ada suara tikus jatuh gitu Pak, entah itu ada suara kucing gitu. Pokoknya mah akan ada sesuatu yang Allah tugaskan untuk membangunkan kita gitu.
Apalagi kalau sebelum tidurnya kita meminta dulu, ya Allah bangunkanlah saya jam 3. Saya yakin bakal dibangunkan itu, bakal dibangunkan. Cuman persoalannya ketika dibangunkan teh tuluy hudang atau henteu, eta. Lamun teu langsung bangun biasanya bablas teh Pak. Jadi Allah sudah mengabulkan sebetulnya mah, sudah mengabulkan. Malah terkadang ada terdengar suara orang ngetuk pintu gitu ya. Padahal nggak ada yang ngetuk pintu gitu Pak. Banyak cara Allah mengabulkan permintaan kita untuk melakukan ibadah gitu. Nah, nanti malaikat yang bertugas di waktu malam mereka akan melaporkan hasil penilaiannya terhadap apa yang mereka lihat dari manusia kepada Allah. Begitu pula malaikat yang bertugas di waktu siang pun akan melaporkan hasil tugas mereka, nilainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua malaikat tadi berkumpulnya di dua waktu ya, atau kedua golongan malaikat tadi itu. Satu di sholat subuh, yang kedua di sholat asar. Summa kemudian ya'ruju itu mi'raj, Isra Mi'raj. Ya'ruju itu naik. Alladzina yang, nah, makanya alladzina itu ismul mausul, kata sambung, kata sambung. Jangan diartikan orang, artinya yang, yang. Sebab subjek yang menempel pada ismul mausul seperti alladzina itu tidak selamanya manusia, walaupun seringkali manusia subjeknya. Nah, di sini subjeknya itu malaikat. Jadi summa kemudian ya'ruju naik. Makanya nih Pak, yang namanya yang naik dan yang turun itu banyak itu Pak, banyak. Yang naik itu ada roh, itu naik. Orang yang meninggal kan roh. Orang mukmin yang meninggal rohnya naik. Doa itu naik gitu Pak, naik. Kemudian pahala itu juga naik gitu Pak. Yang turun pun banyak gitu. Jadi ada yang berkaitan dengan jasmani kita, ada yang berkaitan dengan rohani kita. Yang turun dan yang naik itu. Ada yang fisik, ada yang non fisik. Yang fisik hujan itu turun Pak, hujan gitu. Yang non fisik gitu ya, untuk rohani kita umpamanya ampunan Allah, rahmat Allah, malaikat itu turun itu. Nah, di sini yang naik itu malaikatnya. Summa kemudian ya'ruju naik alladzina, malaikat yang batu. Batu itu mabit di Mina, enak itu. Menginap di Mina gitu. Batu itu bermalam. Fikum, di tengah-tengah kalian. Kemudian malaikat yang berjaga di waktu malam. Karena malaikat kan tidak tidur Pak ya. Kenapa? Kan malaikat tidak punya syahwat Pak, tidak punya nafsu. Teboga nafsu tidur kelas orang kan gitu. Namun orang kan karena diberikan nikmat nafsu, akhirnya punya nafsu tidur, nikmat tidur. Malaikat bahkan tidak diberikan nafsu. Nah, malaikat yang berjaga di waktu malam itu mereka akan naik gitu, melaporkan catatan nilai dari seseorang yang
mereka awasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula malaikat yang berjaga di waktu siang pun itu akan melaporkan catatan nilai yang mereka dapatkan dari seseorang yang mereka jaga, yang mereka dampingi itu. Fayas'aluhum, fa maka yas'aluhum, ya dia, itu ya-nya itu dia Pak, maka dia bertanya hum kepada mereka. Siapa dia di sini? Allah. Itu Allah bertanya kepada malaikat malam, kepada malaikat siang itu. Wa huwa, sedangkan dia Allah a'lamu, lebih mengetahui bihim, daripada mereka. Jadi Allah nanya kepada malaikat itu bukan berarti Allah tidak tahu. Allah sangat tahu gitu. Dan ini ada semacam ibrah yang sangat luar biasa nih Pak nih bagi kita. Pentingnya yang namanya komunikasi gitu Pak. Pentingnya yang namanya sebuah pernyataan gitu. Pentingnya yang namanya meminta pertanggungjawaban gitu. Kan kadang kala kita mah begininya dalam keluarga aja, dalam keluarga tidak terjalin komunikasi dengan baik kita, sehingga banyak hal-hal yang barangkali dilakukan oleh suami tanpa melibatkan istri kita. Lah ada pembajikan membanyahun nggak saya gawean ku sorangan gitu. Kan sok gitu tak, tidak ada komunikasi gitu tak. Nah ini kalau belajar dari kalimat ini nih, fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, Allah bertanya kepada mereka para malaikat, padahal Allah itu lebih tahu daripada mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh kita di waktu malam dan dilakukan oleh kita di waktu siang, sebetulnya tanpa laporan dari malaikat pun Allah sudah sangat tahu gitu. Tapi karena Allah menugaskan mereka, maka tanggung jawabnya itu Allah bertanya kepada mereka gitu Pak. Sebagai sebuah bentuk penghormatan lah gitu. Sebagai sebuah bentuk penghargaan kan. Ditanya naon hasilnya kan gitu. Apa pertanyaan Allah itu? Kaifa, bagaimana? Taraktum, kalian meninggalkan mereka, ibadi, hambaku. Bagaimana hambaku ketika kalian tinggalkan itu. Jadi Allah bertanya kepada malaikat penjaga malam, wahai malaikat, ketika engkau tinggalkan hambaku si eta teh keur naon gitu. Ketika ketika Allah bertanya kepada malaikat penjaga siang, wahai malaikat, hambaku ketika engkau tinggalkan itu sedang apa gitu. Dan ini luar biasa Pak nih, yang Allah tanyakan itu bukan ketika bertemu itu. Yang Allah tanyakan itu ketika ditinggalkan. Makanya kan ada hadis, innamal a'malu bi khawatimiha itu. Sesungguhnya amalan yang paling menentukan itu adalah penutupnya Pak, penghujungnya. Nah, pergantian antara malaikat malam dengan malaikat siang itu satu di waktu subuh Pak. Berarti malaikat yang menjaga malam itu meninggalkan kitanya itu di waktu subuh. Nah yang Allah tanyakan itu bagaimana di waktu subuh hambaku itu. Kemudian
malaikat berikutnya itu di waktu asar. Bagaimana ketika engkau tinggalkan di waktu asar itu? Nah makanya kan dalam hidup itu begitu Pak. Segala sesuatu itu yang paling menentukan itu adalah ujungnya. Jadi ada bahasanya itu husnul khotimah itu, su'ul khotimah, kesudahan yang baik dan kesudahan yang buruk. Ada orang gitu ya yang dari kecilnya baik soleh, geus aki-aki nurus tunjung aya gitu tuh. Umur geus 80 tahun eta cengengas cengenges wae ka awewe teh gitu tuh. Pamajikan geus tilu padahal di imah teh gitu. Aya oge aki-aki teh geus 70 tahun teh can wawuh jeung masjid aya gitu. Can wawuh jeung Quran aya gitu. Irah hameureun cek Quran teh wawuh jeung aing sia. Jadi aya orang teh nu kitu pageuteunnya. Aya juga orang teh nu keur leutikna bangor gitu. Di akhir hayatnya dia itu menjadi orang yang rajin taubat, soleh. Yang ideal itu dari mulai kecil sampai akhir hayat menjadi orang baik, orang soleh yang ideal. Atau minim-minimnya di akhir hayat itu husnul khotimah. Cuman kan untuk husnul khotimah itu tidak ujug-ujug gitu ya. Karena seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya gitu. Atau tidak jauh dari kebiasaan. Nah di sini pun Allah itu nanya, bagaimana keadaan hambaku, maksudnya keadaan ibadah hambaku ketika engkau tinggalkan di waktu subuh dan ketika engkau tinggalkan di waktu asar. Fayaquluna, kemudian mereka malaikat, baik malaikat malam ataupun malaikat siang, mereka menjawab, taroknahum. Kalau tadi taroktum karena nanya itu, kalau ini menjawab taroknahum, kami meninggalkan mereka ya Allah. Wahum, sedangkan mereka yusalluna, sedang sholat. Tadi nih Ustadz Yusuf saya tinggalkan sedang sholat subuh. Habib Denden saya tinggalkan sedang sholat asar. Si ini. Nah itu Pak, itu kan sebuah laporan yang menggembirakan itu Pak. Sebuah laporan yang bagus yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat itu bukan hanya melaporkan saat mereka meninggalkan, ketika datang pun dilaporkan gitu Pak. Ketika datang dilaporkan. Wa atainahum, nah itu. Dan ketika kami mendatangi mereka, jadi kata malaikat penjaga siang, pada saat subuh, saat saya datang, dia itu sedang sholat, wahum yusalluna. Kemudian dilaporkan oleh malaikat penjaga malam, saya pun meninggalkan si A sedang sholat. Itu malaikat penjaga malam. Malaikat penjaga siang, saya pun ketika datang kepada si A tadi sedang sholat. Jadi klop gitu Pak, klop. Laporan dua malaikat tadi itu klop. Malaikat malam menjaga mengatakan ketika meninggalkan sedang sholat, malaikat siang melaporkan ketika datang orang itu pun sedang sholat. Ini kan jadi kuat ini Pak, kuat. Yang melaporkannya itu dua malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita baca pada dalam hadis-hadis yang lain itu banyak hadis-hadis yang memotivasi untuk, termasuk ayat Al-Qur'an, untuk memperhatikan
dua sholat ini, ya, dua sholat ini. Tentu sholat yang lainnya pun, 3 sholat lainnya kan 5 waktu ya, itu harus diperhatikan. Tetapi untuk yang dua ini mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa deh. Umpamanya tadi dalam rakaat yang kedua ya, tadi saya baca tuh, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Nah itu, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Al-Isra itu kalau masalah Al-Isra ayat 78 itu. Dan Qur'anul Fajr gitu Pak ya, salat fajar itu disaksikan Pak, saksikan. Minimal disaksikan oleh 2 malaikat tuh. Malaikat penjaga malam, penjaga siang. Ada juga ayat Al-Qur'an tuh, mungkin siapa yang tahu ya. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Gitu. Ini bicara sholat asar nih. Jagalah sholat 5 waktu gitu. Jaga berjamaahnya, jaga awal waktunya, jaga tumakninahnya, jaga kehusuannya, jaga sesuai dengan contoh nabinya. Banyak ulama yang menafsirkan sholat wusta itu, walaupun Rasul tidak menyebutkan apa sholat wusta itu, tapi mayoritas ulama menafsirkan sholat wusta itu adalah sholat asar itu Pak. Sholat asar. Jagalah sholat 5 waktu, khususnya sholat wusta, sholat asar. Bahkan dalam hadis Nabi bersabda begini, man shallal bardaini dakhalal jannah. Itu barang siapa yang sholat di 2 waktu dingin, maka jaminannya masuk surga. Itu kapan 2 waktu dingin itu? 1 di waktu subuh, 2 di waktu asar. Boleh jadi Pak Nabi mensabdakan seperti ini kan saat itu cuaca di sana itu pas waktu asar dan subuh itu sangat dingin. Bisi ada yang mengatakan kan waktu asar mantep dingin panas gitu, bisi gitu. Secara konteksnya begitulah, saat Nabi menyabdakan seperti itu, subuh dan asarnya itu waktu dingin. Atau ada lagi nih janji dari Allah itu, man shalla subha wa huwa fi dimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah ada hadis begini nih, yang mengancam gitu Pak, orang yang melalaikan sholat subuh. Sabda Nabi begini, jagalah sholat subuh, karena sholat subuh itu paling berat dilakukan oleh orang munafik. Nah itu Pak, sholat subuh itu paling berat dilakukan oleh orang munafik. Malah kalau dalam hadis yang lain begini, untuk melihat seseorang itu mukmin atau ada indikator kemunafikan gitu Pak. Indikator kemunafikan Pak, lihatlah sholat subuhnya katanya gitu. Ini apa ya, parameter yang dibuat oleh Rasulullah untuk menilai diri kita Pak. Jadi kalau ingin menilai diri kita apakah bersih dari kemunafikan atau ada indikasi kemunafikan, lihat saja sholat subuh kita gitu. Lamun sholat subuh kita benar gitu, kamu lamun sholat subuhnya setengah genap, jam genap gitu, dihajar gitu, eta ada indikator kemunafikan. Atau yang pakai nganilai batur, pakai nganilai diri kita sendiri aja apalah gitu. Kalau ingin tahu apakah dalam diri kita ada kemunafikan atau tidak.
Maka lagi suka ada nih perkataan di antara kita umat Islam bahwa orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu akan takut gitu kalau umat Islam jumlah sholat subuhnya itu seperti sholat Jumat gitu ya. Nah itu suka ada perkataan di antara kita seperti itu, karena memang sholat subuh itu sholat yang sangat berat gitu bagi orang tertentu. Padahal waktu subuh itu sebetulnya itu merupakan waktu yang paling mendukung untuk bisa sholat subuh dengan berjamaah. Sebetulnya kan begitu. Hiji kan banyak. Kenapa sangat mendukung? Satu, waktunya masih luang. Kan can dimulai jam kerja, can dimulai itu Pak. Biasanya kan rata-rata jam kerja jam 7, jam 8 kan gitu. Yang kedua, energi kita masih bagus kan. Baru saja istirahat 8 jam katakanlah, bangun, berarti kan energi masih bagus. Yang ketiga, pikiran masih tenang gitu Pak, tanpa baliut jeung segala rupa gitu, tanpa baliut jeung pekerjaan, tanpa baliut jeung persoalan, masih tenang gitu, udara masih segar. Jadi faktor-faktor pendukung untuk bisa sholat subuh berjamaah itu sangat banyak sekali. Tetapi kebanyakan orang itu lalai dengan sholat subuh itu. Nah kalau sholat subuhnya saja lalai, nah, padahal faktor pendukungnya banyak, apalagi sholat yang lain gitu. Jadi kenapa sholat subuh sering dijadikan parameter itu gitu. Lamun subuh saja faktor pendukungnya banyak, susah, apalagi sholat yang lain. Duhur kagok cenah keungeunah digawe, duhur makan siang sakedeung euy cenah ngan 30 menit, potong sholat kudu beak mal dahar. Maghrib gak karek datang gawe can mandi lah gawe, Isya tuluh gitu kan. Jadi dengan dijaganya salat subuh, nah itu berpotensi besar untuk menjaga sholat yang lainnya. Makanya ini tugas aktivis masjid itu bagaimana nih untuk memakmurkan masjid dengan sholat subuh dan asar. Bahkan kalau bisa orang-orang yang mungkin saat ini belum meluangkan waktu berjamaah subuh di masjid ya mestinya dibikin malu lah, bagaimana muncul rasa malu dalam dirinya. Ya tetangga kabeh kamar masjid dari orang henteu nya iraha urang kabitana pas itu gitu. Atau mungkin diolok kumaha gitu nya bare duit ku kudu ADKM gitu. Setiap salat subuh berjamaah atau ADKM bare duit 10 ribuan kan ade oge lamun kitu. Awal-awalnya gitulah gitu. Sugan ku duit daraekeun. Nah, itulah Pak yang kita sampaikan pada kesempatan ini, utamanya adalah menjaga sholat subuh dan sholat asar. Tapi bukan berarti melalaikan sholat-sholat yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.